Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Rinaldi, NIM 19012020. Sini saya akan menjawab pertanyaan midterm IMK Technopreneurship. Coba Anda berikan gambaran mengenai technopreneurship dan ruang lingkup serta peran bagi masyarakat di sekitar Anda. Menurut saya, peran dari technopreneurship sudah sangat berkembang di masa sekarang. Contohnya seperti para penjual kebutuhan teknologi, yaitu komputer, HP, maupun alat-alat teknologi lainnya. Di sini masyarakat juga sangat membutuhkan alat-alat tersebut karena perkembangan teknologi sekarang sudah sangat luas dan sudah sangat berkembang pesat. Jadi masyarakat sangat membutuhkan contohnya seperti HP, komputer, laptop, atau lain-lainnya. Dan yang nomor 2, deskripsikan motivasi Anda menjadi seorang teknopreneurship dan kompetisi kepemimpinan secara islami. Apa yang akan Anda terapkan jika Anda menjadi seorang teknopreneurship? Motivasi saya menjadi teknopreneurship ialah karena saya melihat peluang di masa sekarang di mana teknologi seperti yang saya jelaskan tadi sudah sangat dibutuhkan bagi masyarakat banyak. Kalau secara islaminya mungkin saya akan berdagang dengan jujur, dengan tidak membohongi pelanggan-pelanggan saya nantinya. Insya Allah saya akan jujur, amanah dalam berusaha ataupun menjadi teknopreneurship. Selanjutnya yang nomor 3, identifikasi lingkungan tempat tinggal daerah Anda, peluang bisnis, ide usaha apa yang Anda bisa rintis. Tempat daerah saya tinggal yaitu di Aceh Tengah, Takengon. Kalau di sana mungkin semuanya sudah tahu ya, kopi. Peluang bisnis yang paling banyak di sana kopi. Mungkin saya akan berpeluang juga berbisnis di bidang kopi. Tapi nantinya saya akan melebarkan bisnis saya, contohnya seperti ke marketplace seperti Shopee, mungkin ke Tokopedia, atau ke impor kopi ke berbagai negara mungkin. Insya Allah, amin, doakan saja ya. Ide usaha mungkin itu yang akan saya rintis nantinya. Untuk jika saya menjadi teknopreneurship, saya juga akan bergelut di bidang teknologi. Bagaimana caranya kopi saya akan membuat menjadi yang terbaik. Saya akan juga memajukan usaha atau nama kopi demi usaha saya. Yang keempat, dalam perkembangan teknologi informasi saat ini, sejauh mana Anda memandang etika berbisnis? Bentuk pelanggaran apa saja yang sering terjadi? Perkembangan teknologi sekarang mungkin ada sejauh ini memandang etika berbisnis. Mungkin kalau etika berbisnis di bidang teknologi yang sekarang, menurut saya ya ada baiknya dan ada buruknya juga. Karena tidak semua orang senang dengan bisnis kita. Ada juga orang yang tidak senang, contohnya bisa dia menyebarkan hoax tentang bisnis kita atau menjelek-jelekkan bisnis kita. Mungkin juga dia bisa, misalnya kita berbisnis di bidang web, dia bisa juga meretas web kita, atau dia mengganti-ganti web kita, atau dia bisa merusak barang kita yang kita promosikan melalui media sosial. Pokoknya dia bisa menjelek-jelekkan barang dagangan kita. Itu mungkin bahayanya atau pelanggaran yang menurut saya di bidang teknopreneurship ini. Yang selanjutnya ke nomor 5, sebutkan pengertian dan tujuan manajemen sumber daya manusia jika Anda berada di posisi CEO. Bagaimana Anda mendeskripsikan manajemen sumber daya tersebut dalam proses perencanaan, rekrutmen, kompensasi, penilaian kinerja, pembinaan, dan pemutusan hubungan kerja? Menurut ini sumber daya tersebut perencanaan ya. Di awal bisnis mungkin jika saya sebagai CEO ya, kita tahu di awal bisnis kita perlu perencanaan. Kita perlu perencanaan yang matang. Contohnya rencana apa yang akan kita lakukan, apa yang bisnis yang kita lakukan,
apa juga rencana ke depannya bagaimana cara menghandle jika ada masalah-masalah dalam bisnis kita. Semua perlu direncanakan terstruktur agar nantinya kita tidak mengalami suatu kerugian dalam berbisnis. Rekrutmen, mungkin dalam rekrutmen saya lebih memilih yang fresh graduate atau baru-baru lulus atau yang lebih kompetitif di bidang yang saya geluti. Misalnya saya bisnis di bidang kopi, saya akan lebih memilih atau merekrut orang-orang yang memang paham di bidang kopi. Dan mungkin kalau memang ke marketplace pun saya akan merekrut orang-orang yang paham tentang bagaimana caranya berjualan di marketplace. Kompensasinya mungkin tidak tahu juga saya kompensasi dari saya. Mungkin jika ada keluhan dari pelanggan ataupun keluhan dari karyawan saya, mungkin saya akan lebih menerima dan memahami, tergantung keluhan apa yang mereka ajukan atau mereka katakan kepada saya. Kalau penilaian kerja saya melihat dari kinerja mereka, apakah mereka aktif, kreatif atau inovatif, semua akan saya nilai. Pembinaan dan pemutusan hubungan kerja, kalau pembinaan dan pemutusan hubungan kerja saya akan lihat bagaimana bisnis saya berkembang selanjutnya, apakah perlu saya mem-PHK karyawan saya atau tidak. Saya akan lakukan demi kepentingan bisnis saya sendiri. Mungkin itu saja jawaban dari saya mengenai bagaimana ketika saya menjadi technopreneurship. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.